Pengkhianatan itu datang seperti petir di siang bolong bagi Ine, ketika suami yang sangat ia cintai lebih memilih bersanding dengan adik kandungnya sendiri, menghancurkan martabatnya sebagai seorang istri hingga ia terusir dari istananya sendiri tanpa membawa apapun selain luka yang menganga. Namun, dunia belum berakhir bagi Ine. Di tengah kehancurannya, ia bertemu dengan Lukman, seorang konglomerat dingin yang melihat permata tersembunyi di balik kesedihan Ine dan membimbingnya bertransformasi menjadi wanita paling berpengaruh di industri properti. Kini, saat Ine kembali dengan kemewahan dan kesuksesan yang tak tertandingi, Jeven dan Melly hanya bisa terbelalak melihat sosok yang dulu mereka injak-injak telah menjelma menjadi ratu yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Penonton akan diajak menyaksikan bagaimana setiap tetes air mata Ine berubah menjadi keberhasilan yang mematikan, membuat para pengkhianat itu bersimpuh menyesali kebodohan mereka di hadapan wanita yang kini tak tergapai. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendebarkan, kami ingin menyapa para penonton setia. Kalian semua berasal dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Pagi itu, Ine berdiri di depan jendela besar ruang tamu, menatap rintik hujan yang membasahi taman kecil yang ia rawat dengan sepenuh hati. Di tangannya, segelas teh hangat yang sudah mulai mendinin menjadi saksi bisu atas keheningan yang kian menyesakan di dalam rumah ini. 5 tahun sudah ia mengabdikan hidupnya sebagai istri Jeven, melepaskan impiannya menjadi desainer interior ternama hanya demi memastikan suaminya bisa fokus mengejar karir di perusahaan properti. Bagi Ine, kebahagiaan Jeven adalah prioritas utamanya. Namun akhir-akhir ini, ia merasa seperti bayangan yang memudar di rumahnya sendiri. Jeven semakin sering pulang larut dan ketika berada di rumah pun tatapannya selalu terpaku pada layar ponsel, seolah ada dunia lain yang jauh lebih menarik daripada kehadiran Ine di sampingnya. Rasa hampa itu mulai menggerogoti hati Ine, sebuah firasat yang berusaha ia tepis dengan senyum yang dipaksakan setiap kali menyambut kepulangan sang suami. Suasana semakin terasa canggung ketika Melly, adik kandung Ine, duduk di meja makan sambil menyesap kopi dengan gaya yang elegan, namun penuh selidik. Melly baru saja 1 minggu menumpang di rumah mereka setelah kehilangan pekerjaannya, dan kehadirannya seolah membawa energi yang berbeda. Ine mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman ketika melihat bagaimana Melly begitu memperhatikan rutinitas Jeven, bahkan melampaui batas perhatian seorang adik ipar. Ine merasa ada sesuatu yang retak dalam fondasi kebahagiaannya, sebuah keraguan yang mulai tumbuh di antara tulusnya kasih sayang yang ia berikan. Di tengah kesunyian itu, Ine tanpa sengaja menyentuh buku sketsa lamanya yang tertimbun di bawah tumpukan majalah bisnis milik Jeven. Jari-jarinya gemetar menyentuh lembaran kertas yang kini berdebu, mengingatkannya pada impian yang ia kubur dalam-dalam. Ine menyadari bahwa di balik perannya sebagai istri yang sempurna, ada jiwa yang haus akan pengakuan dan ruang untuk kembali bernapas sebagai dirinya sendiri, sebelum badai yang sebenarnya benar-benar menghancurkan segalanya. Debu yang menempel di jemari Ine seolah menjadi pengingat pedih bahwa ia telah terlalu lama menelantarkan jati dirinya demi kenyamanan orang lain. Namun, lamunannya seketika buyar saat suara pintu depan terbuka, menampilkan sosok Jeven yang melangkah masuk dengan raut wajah yang sulit dibaca. Bukannya menghampiri Ine yang masih mematung di sudut ruang tamu, langkah kaki Jeven justru berbelok menuju meja makan, tempat Melly masih duduk dengan santai. Ine memperhatikan dari kejauhan bagaimana suaminya itu memberikan senyum tipis yang sudah lama tidak ia dapatkan, sebuah binar mata yang terasa asing sekaligus menyakitkan untuk disaksikan. Melly menyambut kedatangan kakak iparnya itu dengan tawa kecil yang terdengar terlalu renyah untuk suasana pagi yang mendung, menciptakan atmosfer yang membuat Ine merasa seperti tamu asing di dalam istananya sendiri. Kejanggalan demi kejanggalan mulai merayap masuk ke dalam pikiran Ine saat ia menyiapkan sarapan tambahan di dapur. Ia mendengar Melly dengan cekatan membantu Jeven merapikan dasinya, sebuah tindakan yang seharusnya menjadi tugas Ine sebagai istri. Mas Jeven harus terlihat sempurna hari ini, kan ada rapat penting. Suara Melly terdengar lembut namun memiliki nada kepemilikan yang samar. Ine hanya bisa menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai tidak beraturan karena rasa curiga yang kian menebal.
Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bentuk perhatian seorang adik kepada kakaknya. Namun sorot mata Jeffen yang terus menghindari tatapannya seolah meneriakkan kebenaran yang berbeda. Ketegangan di ruang makan itu semakin memuncak, ketika Jeffen tiba-tiba mengeluhkan kopi buatan Ine yang dianggapnya terlalu pahit, lalu tanpa ragu meraih cangkir milik Melly untuk mencicipinya. Tindakan kecil itu terasa seperti tamparan keras bagi Ine, meruntuhkan sisa-sisa kepercayaan yang ia pertahankan dengan susah payah. Di tengah konflik batin yang berkecamuk, Ine kembali melirik buku sketsanya, menyadari bahwa satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan hanyalah goresan pensil di atas kertas, sementara hatinya mulai retak perlahan, melihat kedekatan yang tidak wajar di depan matanya. Goresan pensil yang tadinya ragu-ragu, kini mulai menekan lebih kuat di atas permukaan kertas, menciptakan garis-garis tegas yang mencerminkan gejolak kemarahan terpendam di dalam dada Ine. Ia sengaja mengurung diri di ruang kerja kecil yang merangkap gudang, berusaha menjauhkan telinganya dari suara tawa Melly yang masih terdengar sayup-sayup dari ruang tengah. Di dalam ruangan sempit itu, Ine mulai menggambar sebuah rancangan ruang tamu modern dengan sentuhan minimalis, mencoba mengalihkan rasa perih akibat perlakuan Jeffen yang seolah mulai melupakan keberadaannya. Namun fokusnya terganggu ketika ia menyadari bahwa beberapa lembar kertas referensi desain miliknya telah hilang dari meja kerja, seolah ada tangan jahil yang sengaja mengambilnya tanpa izin. Rasa ingin tahu membawa Ine melangkah keluar dan melewati kamar tamu yang ditempati oleh adiknya. Pintu kamar itu sedikit terbuka, memperlihatkan Melly yang telah sibuk memoles kuku sambil sesekali melirik ke arah beberapa lembar sketsa yang sangat Ine kenali. Ine tertegun di ambang pintu, melihat adiknya itu dengan santai mempelajari teknik arsir yang susah payah ia pelajari bertahun-tahun yang lalu. Alih-alih merasa marah secara meledak-ledak, Ine justru merasakan sebuah kehampaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa pengkhianatan mungkin tidak selalu datang dalam bentuk suara keras, melainkan lewat pencurian kecil-kecilan terhadap identitas dan hasil karyanya. Malam harinya, suasana rumah terasa semakin mencekam meskipun lampu-lampu kristal menyala dengan terang. Saat makan malam berlangsung, Jeffen justru lebih banyak bertanya kepada Melly tentang pendapat mengenai dekorasi kantor barunya. Sementara Ine hanya dibiarkan menjadi pendengar pasif yang bertugas mengisi piring mereka. Ine menatap suaminya dengan tatapan nanar, mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah begitu menggebu. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan dan ambisi yang buta. Ine sadar, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Ia harus mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan sisa harga diri yang ia miliki, sebelum dunia yang ia bangun benar-benar runtuh menjadi abu. Rencana untuk menyelamatkan sisa harga diri itu mulai Ine susun dengan sangat hati-hati. Dimulai dengan mengamati setiap gerak-gerik mencurigakan yang terjadi di bawah atap rumahnya sendiri. Kesempatan itu datang ketika Jeffen mengumumkan bahwa perusahaannya akan mengadakan kompetisi internal untuk desain lobi utama gedung pusat yang baru. Ina melihat binar ambisi yang tidak biasa di mata Melly saat mendengar berita tersebut, sebuah ekspresi yang menandakan bahwa adiknya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Benar saja, beberapa hari kemudian, Ina mendapati ruang kerjanya telah berantakan, dan sketsa terbaik yang baru saja ia selesaikan dengan penuh perasaan telah lenyap tanpa jejak dari atas meja. Ina tidak langsung menegur atau membuat keributan. Ia memilih untuk tetap tenang, meskipun dadanya bergemuruh hebat karena merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa Melly tidak hanya menginginkan perhatian Jeffen, tetapi juga ingin mencuri bakat dan peluang yang seharusnya menjadi milik Ina. Puncak dari pemicu konflik ini terjadi saat Jeffen pulang dengan wajah berseri-seri, membawa kabar bahwa ide desain yang dibawa Melly ke kantornya telah disetujui oleh Dewan Direksi. Jeffen memuji kreativitas Melly setinggi langit di depan Ina, tanpa menyadari bahwa desain tersebut adalah hasil keringat dan pemikiran istri yang selama ini ia abaikan. Melihat suaminya memuja orang lain atas hasil karyanya sendiri, membuat sesuatu di dalam diri Ina patah secara permanen. Rasa sakit itu kini berubah menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk berhenti menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Ina menyadari bahwa tinggal diam hanya akan membuatnya kehilangan segalanya, termasuk martabatnya sebagai seorang seniman. Tanpa sepengetahuan siapapun,
ia mulai menghubungi seorang rekan lama di kampus untuk menanyakan informasi tentang sayembara desain properti berskala nasional yang dipimpin oleh seorang Taipan ternama bernama Lukman. Ina bersumpah bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun mencuri sinarnya lagi. Sinar matahari yang menembus celah gorden keesokan harinya tidak lagi terasa hangat bagi Ina, melainkan seperti pengingat bahwa waktu untuk terus bersembunyi telah habis. Ia mulai bertindak secara senyap, mengubah jadwal hariannya agar tidak lagi bersinggungan dengan rutinitas Jeffen dan Melly, yang semakin hari semakin berani menunjukkan kedekatan mereka. Ine seringkali beralasan harus pergi ke pasar atau mengunjungi teman lama, padahal ia menghabiskan waktu di perpustakaan kota untuk mengerjakan portofolio baru yang jauh lebih megah dari apa yang pernah dicuri oleh adiknya. Di sana, ia menumpahkan segala emosi, kekecewaan, dan harapan ke dalam bentuk sketsa arsitektur yang memiliki jiwa, sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh Melly, meskipun adiknya itu memiliki salinan gambarnya. Ketegangan di rumah semakin memuncak ketika Jeffen secara sepihak memutuskan untuk memberikan ruang kerja pribadi Ine kepada Melly, dengan alasan agar Melly bisa lebih fokus membantu proyek kantornya. Ine hanya menatap perubahan itu dengan pandangan dingin, melihat bagaimana barang-barangnya dipindahkan secara kasar ke dalam gudang pengap di belakang rumah. Perasaan terbuang itu nyatanya justru memicu kekuatan baru. Ine menyadari bahwa dengan dipindahkannya ia ke gudang, ia justru memiliki privasi penuh untuk mengerjakan proyek besar yang ditargetkan untuk perusahaan Lukman. Ia mulai mengumpulkan keberanian untuk mengirimkan draft awalnya melalui surel pribadi, menggunakan nama pena agar identitasnya tetap terjaga hingga saat yang tepat tiba. Suatu malam, Ina tidak sengaja melihat Melly sedang menelpon seseorang di teras dengan nada bicara yang sangat manja, menyebut-nyebut tentang rencana masa depan yang melibatkan posisi tinggi di perusahaan Jeffen. Ina mengepalkan tangannya di balik pintu, menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan sekadar urusan hati, melainkan upaya sistematis untuk melenyapkan eksistensinya. Namun, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Ina, sebuah balasan dari tim kurator Lukman yang menyatakan ketertarikan mendalam pada konsep desainnya. Kabar baik itu menjadi tameng pelindung bagi Ina saat ia harus kembali duduk di meja makan, menghadapi sandiwara suami dan adiknya yang merasa telah menang di atas penderitaannya. Sandiwara yang dimainkan Jeffen dan Melly di meja makan malam itu terasa semakin hambar bagi Ina, karena kini fokusnya telah beralih sepenuhnya pada ambisi yang baru saja tersulut. Namun, ketenangan yang ia bangun mulai terusik ketika Jeffen tiba-tiba menanyakan perihal beberapa dokumen asuransi rumah yang disimpan di laci kerja Ina, yang kini telah berubah fungsi menjadi meja rias Melly. Ine merasakan disiran kecemasan saat menyadari bahwa di dalam laci tersebut juga tersimpan kartu nama pribadi asisten Lukman yang baru saja ia hubungi. Dengan langkah tenang namun waspada, Ine mendahului mereka menuju kamar tersebut, berusaha menyelamatkan jejak rahasianya sebelum tangan-tangan serakah itu menemukannya. Situasi menjadi genting ketika Melly justru menghalangi jalan Ine di depan pintu, dengan sorot mata penuh tantangan dan senyum kemenangan yang memuakan. "Kak, laci itu sudah jadi urusanku sekarang. Mas Jeffen bilang aku bebas mengatur segalanya di sini," cetus Melly dengan nada yang sengaja ditinggikan agar terdengar hingga ke ruang tengah. Perdebatan kecil itu mengundang kehadiran Jeffen yang langsung membela Melly tanpa bertanya lebih dulu, menciptakan momen yang memaksa Ine untuk pertama kalinya bersikap konfrontatif secara halus. Ia tidak lagi mengalah, melainkan menatap suaminya dengan tajam sembari menegaskan bahwa hak miliknya tetaplah miliknya, terlepas dari seberapa besar kekuasaan yang diberikan Jeffen kepada orang asing di rumah tersebut. Ketegangan itu berakhir dengan Ine yang berhasil mengamankan kartu namanya. Namun, ia menyadari bahwa ruang geraknya di rumah ini semakin menyempit. Esok harinya, sebuah undangan resmi untuk presentasi tahap pertama di kantor pusat milik Lukman tiba, dan Ine tahu ia harus mempertaruhkan segalanya. Ia mulai mengemasi beberapa pakaian penting dan menyembunyikannya di dalam bagasi mobil, bersiap untuk kemungkinan terburuk jika penyamarannya terbongkar. Di saat yang sama, ia melihat Jeffen dan Melly pergi bersama menuju kantor dengan kemesraan yang tidak lagi disembunyikan, tanpa mereka sadari bahwa Ine pun sedang menuju gerbang kesuksesan yang akan menjungkir balikan dunia mereka dalam waktu dekat.
Gerbang kesuksesan itu mulai terbuka saat Ine melangkahkan kaki ke dalam lobi gedung pencakar langit milik Lukman, sebuah lingkungan yang jauh berbeda dari atmosfer rumahnya yang menyesakan. Dengan jantung berdegup kencang, ia melepas identitasnya sebagai istri yang terabaikan dan bertransformasi menjadi seorang profesional yang siap mempertahankan visinya. Di dalam ruang rapat yang dingin, ia bertemu langsung dengan Lukman, pria yang memiliki reputasi sebagai pengusaha bertangan dingin yang tidak mudah terpukau. Namun, saat Ine mempresentasikan konsep desainnya yang diberi judul Kebangkitan dari Abu, Lukman tampak terdiam. Matanya menelusuri setiap detail arsitektur yang mencerminkan kekuatan dan keanggunan seorang wanita yang tengah berjuang. Sementara itu, di sisi lain kota, rahasia yang selama ini tertutup rapat di rumah Ine mulai menunjukkan celah-celah kecilnya. Melly, yang merasa sudah berada di atas angin, mulai bertindak ceroboh dengan menggunakan kartu kredit Jeffen secara berlebihan untuk membeli barang-barang mewah demi menunjang status barunya. Jeffen, yang mulai terbebani oleh tagihan yang membengkak dan kinerja Melly di kantor yang sebenarnya tidak kompeten, mulai merasakan bibit penyesalan. Ia menemukan beberapa potongan draft asli yang tertinggal di gudang belakang, dan seketika ia menyadari bahwa gaya desain yang selama ini dipuji-puji di kantornya memiliki kemiripan yang luar biasa dengan goresan tangan istrinya sendiri. Kecurigaan Jeffen membawanya untuk menelusuri riwayat panggilan telepon di rumah, di mana ia menemukan nomor asing yang sering dihubungi Ine. Logikanya mulai bertarung dengan egonya. Ia ingin mempercayai bahwa Ine masih wanita penurut yang dulu, namun fakta-fakta baru menunjukkan bahwa istrinya sedang membangun kekuatan di luar jangkauannya. Ine sendiri, setelah menyelesaikan presentasi, menerima pujian langsung dari Lukman yang tidak hanya mengagumi karyanya, tetapi juga menawarkan sebuah kontrak eksklusif. Di titik ini, Ine mulai ragu apakah ia harus segera mengungkap jati dirinya atau membiarkan Jeffen dan Melly terjerat lebih dalam kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Kebohongan yang mereka ciptakan sendiri kini mulai menjerat setiap langkah, membuat suasana di meja makan malam itu terasa jauh lebih berat bagi Jeffen, yang terus-menerus melirik Ine dengan penuh selidik. Ine tetap tenang, menjaga wajahnya tetap datar, seolah tidak ada kemenangan besar yang baru saja ia raih di kantor Lukman. Namun, ketenangan itu terusik saat Melly dengan penuh percaya diri memamerkan sebuah tas bermerek baru di depan kakaknya, mengklaim bahwa itu adalah hadiah dari Jeffen atas keberhasilan proyek desain terbaru yang sebenarnya dicuri dari Ine. Jeffen tidak menyahut. Ia justru sibuk membandingkan sketsa yang ia temukan di gudang dengan sikap istrinya yang kini terasa begitu berjarak dan misterius. Sebuah perubahan yang mulai mengusik rasa percaya dirinya sebagai kepala rumah tangga. Keadaan semakin rumit ketika Lukman secara mendadak mengirimkan sebuah buket bunga besar ke alamat rumah Ine sebagai tanda apresiasi atas kerjasama awal mereka. Bunga itu tiba tepat saat Jeffen dan Melly sedang berada di teras, menciptakan kepanikan kecil yang berusaha Ine redam dengan alasan bahwa itu adalah salah kirim dari klien lama. Melly tampak curiga dan mencoba merebut kartu ucapan yang terselip di antara kelopak bunga, namun Ine dengan sigap mengamankannya, menunjukkan ketegasan yang selama ini terpendam. Pergulatan batin Ine mencapai puncaknya malam itu, antara keinginan untuk meledak dan membongkar segalanya, atau tetap bermain cantik demi memastikan posisinya di perusahaan Lukman benar-benar aman sebelum ia benar-benar pergi. Ine menyadari bahwa ia mulai menikmati permainan ini, sebuah taktik yang secara perlahan membalikan keadaan tanpa perlu mengeluarkan kata-kata kasar. Ia melihat bagaimana Jeffen mulai sering melamun dan mengabaikan rengekan Melly, seolah tersadar bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang sedang menyelinap keluar dari genggamannya. Di sisi lain, Lukman mulai menunjukkan perhatian yang lebih dari sekedar urusan profesional. Seringkali menelepon untuk mendiskusikan detail proyek hingga larut malam. Ine berdiri di persimpangan jalan, merenungkan apakah ia masih memiliki ruang untuk memaafkan, ataukah pengkhianatan ini memang harus menjadi jalan pembuka bagi kehidupan barunya yang jauh lebih gemilang. Kehidupan baru yang jauh lebih gemilang itu seolah sudah melambai di depan mata. Namun Ine tahu ia tidak boleh gegabah sebelum semua bidak catur berada di posisinya yang tepat. Keesokan harinya, Ine memutuskan untuk menghadiri sebuah gala amal industri properti atas undangan pribadi dari Lukman, sebuah acara yang ia tahu juga akan dihadiri oleh Jeffen sebagai perwakilan kantornya. Disinilah komplikasi mulai mencapai puncaknya.
Ine datang lebih awal dengan penampilan yang sangat berbeda, mengenakan gaun elegan yang memancarkan aura kepercayaan diri, jauh dari citra istri rumahan yang selama ini melekat padanya. Ia berdiri di samping Lukman, diperkenalkan sebagai desainer utama untuk proyek prestisius yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan pengusaha sukses. Kejutan sesungguhnya terjadi saat Jeffen melangkah masuk ke aula besar tersebut dengan Melly yang menggandeng lengannya dengan manja. Langkah Jeffen seketika terhenti. Wajahnya memucat saat matanya menangkap sosok Ine yang sedang berbincang akrab dengan Lukman di tengah kerumunan tamu penting. Melly yang awalnya ingin memamerkan kehadirannya justru membeku karena menyadari bahwa Ine bukan lagi wanita yang bisa ia injak-injak martabatnya. Ine hanya memberikan anggukan tipis dari kejauhan, membiarkan suaminya tenggelam dalam kebingungan dan rasa malu yang luar biasa di hadapan rekan bisnisnya sendiri. Malam itu menjadi saksi bisu keretakan yang semakin lebar. Lukman secara terang-terangan memuji kecerdasan Ine di depan Jeffen, membuat harga diri Jeffen hancur berkeping-keping. Di sudut ruangan, Melly mulai merasa terancam dan mencoba mendekati Lukman untuk mencari perhatian. Namun Lukman dengan dingin mengabaikannya, seolah tahu bahwa bakat yang dipamerkan Melly selama ini adalah palsu. Ine melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas karena kebenaran mulai terungkap, namun ada pula kesedihan mendalam menyadari bahwa pria yang pernah ia cintai telah terjatuh begitu rendah karena egonya sendiri. Ego yang hancur dan rasa malu yang membekas di wajah Jeffen terbawa hingga mereka tiba di rumah, menciptakan suasana yang jauh lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Begitu pintu depan tertutup, keheningan itu pecah oleh suara langkah kaki Jeffen yang mondar-mandir di ruang tamu, sementara Melly hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah yang pucat pasi. Ine dengan tenang meletakkan tas tangannya di atas meja, tidak memberikan celah bagi rasa takut untuk menguasai dirinya lagi. Ia membiarkan suaminya meledak dalam kebingungan, menuntut penjelasan tentang bagaimana mungkin seorang istri yang dianggapnya tidak berdaya bisa berdiri sejajar dengan pengusaha sebesar Lukman. "Sejak kapan kamu menyembunyikan semua ini dariku, Ine?" Suara Jeffen terdengar bergetar, antara marah dan tidak percaya melihat kenyataan yang baru saja menghantamnya. Ine tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tajam ke arah Melly yang mencoba mencari perlindungan di belakang punggung Jeffen. Dengan suara yang sangat terkontrol, Ine menjelaskan bahwa keberhasilannya saat ini adalah hasil dari kejujuran yang selama ini dikhianati oleh mereka berdua. Ia membeberkan fakta bahwa ia tahu setiap detail sketsa yang dicuri Melly dan setiap kebohongan yang Jeffen dukung demi menutupi ketidakmampuan adik iparnya di kantor. Melly mencoba membela diri dengan derai air mata yang tidak lagi mempan, namun Ine justru mengeluarkan map berisi kontrak resmi dari perusahaan Lukman yang sudah ia tandapangani. Konfrontasi ini perlahan membuka tabir terakhir. Jeffen tersadar bahwa selama ini ia telah membuang permata demi mendapatkan batu kali yang tidak bernilai. Logika dan hati Ine kini mulai selaras. Ia menyadari bahwa keraguannya telah sirna sepenuhnya. Malam itu di bawah temaram lampu ruang tamu, Ina memberikan pilihan terakhir bagi dirinya sendiri untuk tidak lagi menoleh ke belakang, membiarkan Jeffen dan Melly menghadapi kehancuran reputasi mereka yang mulai merambat pasti akibat kecurangan yang mereka bangun bersama. Kecurangan yang mereka bangun bersama kini menjadi bom waktu yang siap menghancurkan sisa-sisa kedamaian di rumah itu, saat Ine dengan langkah mantap mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper besar. Jeffen mencoba menghalangi jalan, tangannya gemetar ingin menyentuh bahu Ine, namun Ine menghindar dengan gerakan yang begitu elegan seolah sentuhan itu adalah sesuatu yang tidak lagi memiliki arti. Melly yang melihat posisinya semakin terdesak, tiba-tiba histeris dan menuduh Ine sengaja menjebak mereka agar terlihat buruk di depan Lukman. Suara tangis palsu Melly menggema di lorong rumah, menciptakan polusi suara yang hanya membuat Ine semakin yakin bahwa keputusannya untuk pergi adalah langkah yang paling tepat untuk menyelamatkan kewarasannya. Konfrontasi besar ini tidak bisa lagi dihindari ketika Jeffen akhirnya berlutut di depan pintu, memohon agar Ine tidak membawa masalah ini ke jalur hukum atau melaporkannya pada dewan direksi perusahaan mereka. Ine menatap suaminya dengan rasa iba yang dingin, menyadari bahwa ketakutan terbesar Jeffen bukanlah kehilangan cintanya, melainkan kehilangan jabatan dan kenyamanan hidup. Emosi Ine yang selama ini tertahan mulai meluap, bukan dalam bentuk teriakan, melainkan dalam rangkaian kata-kata yang menghujam langsung ke inti pengkhianatan mereka. Ia menyatakan bahwa ia telah memberikan segalanya,
Namun yang ia terima justru sebuah konspirasi yang dilakukan oleh 2 orang terdekatnya demi sebuah ambisi yang dangkal. Malam itu emosi Ine benar-benar meledak saat Ine melemparkan kunci rumah ke atas meja kayu yang dulu sering mereka gunakan untuk makan malam bersama. Ia tidak butuh lagi pengakuan dari Jeffen maupun permintaan maaf yang dipaksakan dari Melly. Dengan kepala tegak, Ine menyeret kopernya menuju mobil yang sudah menunggu di luar, meninggalkan rumah yang kini terasa seperti penjara penuh tipu daya. Di bawah guyuran hujan yang kembali turun, Ine menyalakan mesin mobilnya, memutus paksa semua ikatan yang selama ini mencekik bakat dan kebahagiaannya. Siap menghadapi babak klimaks dalam hidupnya yang sesungguhnya di luar sana. Siap menghadapi babak klimaks dalam hidupnya yang sesungguhnya di luar sana. Ine memacu kendaraannya menembus kegelapan malam tanpa sedikit pun keinginan untuk menatap spion yang memantulkan bayangan rumah masa lalunya. Ia memilih untuk menginap di sebuah apartemen kecil milik kantor Lukman. Sebuah ruang minimalis yang justru memberikan kelegaan luar biasa karena tidak ada lagi aroma pengkhianatan di setiap sudutnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena keesokan paginya, Jeffen mulai melancarkan serangan bertubi-tubi melalui pesan singkat dan panggilan telepon yang tak kunjung henti. Bukan untuk meminta rujuk, melainkan untuk mengintimidasi Ine agar tidak membatalkan klaim desain yang telah Melly ajukan ke kantor pusat. Karena hal itu akan mencoreng nama baik keluarga besar mereka. Ine menyadari bahwa pilihan sulit kini ada di tangannya. Tetap diam demi menjaga nama baik, atau bersuara demi keadilan atas karya intelektualnya. Di tengah tekanan tersebut, Lukman datang memberikan dukungan yang tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga emosional. Ia meyakinkan Ine bahwa bakat sejati tidak boleh dikubur hanya untuk menutupi aib orang-orang yang tidak tahu diri. Sementara itu, Melly yang mulai merasa terpojok karena tidak mampu menjawab pertanyaan teknis dari klien di kantor, mulai menyebarkan rumor jahat kepada kerabat dekat bahwa Ine pergi meninggalkan rumah karena memiliki hubungan gelap dengan Lukman. Fitnah yang disebarkan Melly menjadi puncak ledakan emosi bagi Ine. Ia tidak lagi bisa bersabar melihat adiknya sendiri berusaha menghancurkan reputasinya setelah sebelumnya mencuri hasil pemikirannya. Ine memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti percakapan, draft asli yang bertanggal, serta rekaman CCTV rumah yang sempat ia amankan sebelum pergi. Ia mengundang Jeffen dan Melly untuk bertemu di kantor Lukman demi sebuah penyelesaian akhir. Di ruangan yang dipenuhi aura ketegangan itu, Ine berdiri dengan wibawa yang tak tergoyahkan, siap memberikan serangan balik yang akan membuat mereka menyadari bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diatur oleh rasa bersalah palsu. Siap memberikan serangan balik yang akan membuat mereka menyadari bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diatur oleh rasa bersalah palsu. Ine menyambut kedatangan Jeffen dan Melly di ruang rapat utama dengan tatapan yang sedingin es. Di sampingnya, Lukman duduk sebagai saksi sekaligus pendukung yang memberikan aura otoritas tambahan di ruangan tersebut. Jeffen tampak gelisah, sesekali memperbaiki kerah kemejanya yang basah oleh keringat dingin, sementara Melly masih mencoba mempertahankan topeng kesedihannya dengan mata yang sembab karena tangisan yang dipaksakan. Namun, suasana berubah seketika saat Ine menyalakan proyektor, menampilkan urutan waktu pembuatan desain yang asli, lengkap dengan metadata digital yang menunjukkan bahwa sketsa tersebut telah selesai jauh sebelum Melly mengakuinya sebagai ide pribadinya. Ine tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyela. Ia membongkar setiap detail kebohongan yang telah dilakukan, termasuk bukti pengalihan dana rumah tangga yang digunakan Melly secara sembunyi-sembunyi. Jeffen tertunduk lesu, menyadari bahwa di hadapan Lukman dan bukti-bukti hukum yang kuat, posisinya sebagai manajer di perusahaan properti berada di ujung tanduk. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Ine memberikan pilihan terakhir yang sangat sulit bagi Jeffen, mengakui semua kecurangan tersebut secara tertulis atau menghadapi gugatan pidana atas pencurian hak kekayaan intelektual dan pencemaran nama baik. Pilihan ini benar-benar menghimpit Jeffen, memaksa egonya untuk berlutut di bawah kaki keadilan yang ditegakkan oleh istrinya sendiri. Melly yang merasa terpojok mulai berteriak menyalahkan Jeffen atas segala ide gila tersebut, menciptakan pemandangan yang memilukan di mana 2 orang pengkhianat itu akhirnya saling serang demi menyelamatkan diri masing-masing. Ine hanya menonton drama tersebut dengan hati yang kini terasa jauh lebih ringan. Ia menyadari bahwa cinta yang dulu ia puja telah mati bersamaan dengan hilangnya rasa hormatnya kepada mereka. Di tengah hiruk-pikuk pertengkaran mereka,
Lukman memberikan kode kepada sekretarisnya untuk membawa dokumen kesepakatan akhir. Ine menghela napas panjang, merasa bahwa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat, menandai berakhirnya masa-masa ia menjadi korban dan dimulainya era sebagai penguasa atas takdirnya sendiri. Menandai berakhirnya masa-masa ia menjadi korban dan dimulainya era sebagai penguasa atas takdirnya sendiri. Ine dengan mantap menandatangani dokumen pernyataan yang memastikan hak cipta desainnya kembali sepenuhnya ke tangannya. Ia tidak hanya menuntut pengakuan profesional, tetapi juga mengajukan gugatan cerai secara resmi tepat di hadapan Jeven yang kini hanya bisa terduduk lunglai. Keputusan ini diambil bukan karena rasa benci yang membara, melainkan karena kesadaran bahwa hidup dalam ikatan yang penuh manipulasi hanya akan menghambat pertumbuhannya. Di sisi lain, Melly yang menyadari bahwa semua akses kemewahannya akan segera terputus, mulai meratap memohon belas kasihan. Namun Ine hanya memberikan tatapan penuh martabat yang menegaskan bahwa pintu pengampunan untuk sebuah pengkhianatan terencana telah tertutup rapat. Pilihan sulit terakhir yang harus diambil Ine adalah memutuskan, apakah ia akan tetap bekerja di bawah naungan perusahaan Lukman atau membangun jalannya sendiri secara mandiri. Lukman, dengan segala pengaruhnya, menawarkan posisi direktur desain dengan fasilitas yang sangat menggiurkan. Namun, Ine merasa, ia perlu membuktikan kemampuannya tanpa bayang-bayang pria kuat manapun. Ia memilih untuk mengambil risiko besar dengan menyewa sebuah studio kecil di pinggiran kota, memulai segala sesuatunya dari nol dengan modal sisa tabungan pribadinya. Ina ingin dunia mengenalnya karena murni bakatnya, bukan karena ia adalah pihak yang tersakiti dalam sebuah skandal rumah tangga. Klimaks emosional ini ditutup dengan momen di mana Ine berjalan keluar dari gedung kantor Lukman, berpapasan dengan Jeven yang sedang digiring keluar oleh keamanan karena telah diberhentikan secara tidak hormat. Tidak ada lagi rasa puas yang berlebihan, hanya sebuah kedamaian yang menyelinap masuk ke dalam relung hatinya. Ine menyadari bahwa ia telah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupnya tanpa harus kehilangan integritas diri. Dengan langkah yang terasa ringan, ia melangkah menuju masa depan yang ia rancang sendiri, membiarkan masa lalunya yang kelam tertinggal di balik pintu kaca yang tertutup rapat, siap menyambut matahari baru di ufuk karirnya yang kini mulai bersinar terang. Matahari baru di ufuk karirnya yang kini mulai bersinar terang menyambut langkah pertama Ine di sebuah studio kecil berlantai kayu yang masih tercium aroma cat segar. Ruangan itu tidaklah luas, namun jendela besarnya memberikan sirkulasi udara dan cahaya alami yang melimpah, menciptakan kanvas sempurna bagi imajinasi yang selama ini terpenjara. Ini mulai menata meja kerjanya dengan saksama, menaruh pensil, penggaris, dan perangkat digitalnya pada posisi yang memberikan rasa tenang. Di tempat ini, tidak ada lagi interupsi dari suara-suara yang meragukan kemampuannya atau tatapan yang merendahkan aspirasinya. Ia benar-benar memulai babak resolusi dalam hidupnya, berjuang keras untuk membuktikan bahwa seorang wanita yang telah hancur berkeping-keping bisa menyusun kembali dirinya menjadi sebuah mahakarya yang lebih kokoh. Minggu-minggu awal terasa sangat menantang, karena ia harus mengurus segala hal sendirian, mulai dari mencari pemasok material hingga meyakinkan klien-klien baru tentang kredibilitas studionya. Ine seringkali terjaga hingga larut malam, ditemani lampu meja yang temaram, demi menyempurnakan portofolio yang akan ia bawa ke sebuah pameran desain bergengsi. Di tengah perjuangannya, Lukman sesekali datang, bukan untuk mengintervensi, melainkan untuk memberikan dukungan moral dan informasi mengenai peluang proyek yang mungkin bisa Ine ambil. Kedekatan mereka mulai bergeser menjadi hubungan yang didasari rasa kagum dan profesionalisme yang matang, di mana Lukman sangat menghormati keputusan Ine untuk berdiri di atas kaki sendiri. Keberhasilan mulai mengetuk pintu studionya saat sebuah majalah gaya hidup meliput karya pertamanya yang mengusung tema kemandirian ruang. Ine melihat namanya tercetak dengan indah di halaman utama, sebuah pengakuan yang jauh lebih manis karena ia raih tanpa campur tangan manipulasi siapapun. Sementara itu, ia mendengar kabar bahwa Jeven dan Melly kini harus hidup dalam kesederhanaan di kota asal mereka, berusaha menata kembali reputasi yang sudah terlanjur cacat. Ina tidak merasa menang di atas penderitaan mereka. Ia hanya merasa bersyukur bahwa pilihannya untuk melepaskan beban masa lalu telah membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya dan akhir yang ia dambakan sejak lama.
Kebahagiaan yang sesungguhnya dan akhir yang ia dambakan sejak lama, kini mulai menampakkan wujud nyata melalui antrean klien yang semakin panjang di depan pintu studionya. Ine tidak menyangka bahwa kejujuran dalam setiap detail rancangannya akan menarik perhatian banyak pihak, termasuk beberapa pengembang besar yang sebelumnya hanya bisa ia impikan untuk diajak bekerja sama. Ia mulai mempekerjakan 2 orang asisten muda yang berbakat, menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan penuh kolaborasi, sangat kontras dengan suasana kompetitif yang toksik di kantor Jeffen dahulu. Ine kini bukan lagi sekadar desainer yang bersembunyi di balik nama pena, melainkan seorang pemimpin firma desain yang diperhitungkan, yang setiap opininya sangat dihargai dalam seminar-seminar arsitektur nasional. Perjuangan Ine mencapai titik penyelesaian yang manis ketika ia mendapatkan kontrak untuk merancang interior sebuah resor mewah di Bali. Proyek ini merupakan ujian terakhir bagi ketahanannya karena ia harus mengelola logistik yang rumit dan koordinasi lintas sektor yang melelahkan. Namun dengan ketenangan yang telah ia asah melalui badai kehidupan, Ine mampu menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu dengan hasil yang melampaui ekspektasi. Lukman yang hadir dalam acara pembukaan resor tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat melihat Ine berdiri di podium, memberikan pidato tentang bagaimana sebuah ruang harus mampu menyembuhkan jiwa penghuninya. Di sisi lain, masa lalu benar-benar telah menjadi sejarah yang jauh di belakang. Ine sesekali menerima surat dari Jeffen yang berisi penyesalan mendalam, namun ia memilih untuk tidak membalasnya, merasa bahwa mereka kini hidup di frekuensi yang berbeda. Melly pun dikabarkan mulai mencoba merintis usaha kecil-kecilan, sebuah berita yang Ine terima dengan doa tulus agar adiknya benar-benar belajar dari kesalahan. Ine menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam, melainkan dari keberhasilan kita untuk tetap bersinar meskipun pernah dipadamkan secara paksa oleh orang lain. Orang lain mungkin melihat kesuksesan Ine sebagai sebuah keajaiban yang instan, namun bagi dirinya, setiap inci pencapaian itu adalah hasil dari luka yang ia jahit sendiri dengan benang keberanian. Di tengah hiruk-pikuk perayaan pembukaan resor, sebuah momen sunyi tercipta saat ia berdiri di tepi kolam renang yang memantulkan cahaya rembulan. Lukman menghampirinya, membawa 2 gelas jus segar, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi membicarakan angka atau tenggat waktu proyek. Lukman mengungkapkan kekagumannya yang mendalam, bukan hanya pada hasil karya Ine, melainkan pada keteguhan hati wanita itu yang tetap anggun meski telah melewati badai pengkhianatan yang paling menyakitkan. Pertemuan hati yang jujur itu membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih bermakna. Lukman melamar Ine bukan sebagai seorang pelindung, melainkan sebagai pasangan hidup yang setara yang siap mendukung setiap langkah kreatifnya. Ine merasa bahwa inilah kepingan terakhir dari kebahagiaan yang selama ini ia bangun secara mandiri. Ia menerima pinangan itu dengan kesadaran penuh bahwa cinta kali ini dibangun di atas fondasi rasa hormat dan kejujuran, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dalam pernikahannya yang terdahulu. Resolusi hidupnya kini terasa lengkap, di mana karir yang cemerlang bersanding harmonis dengan ketenangan batin yang ia temukan bersama pria yang benar-benar menghargai esensi dirinya. Momen bahagia ini ditandai dengan sebuah pesta pernikahan kecil yang intim di pinggir pantai, hanya dihadiri oleh orang-orang yang benar-benar tulus mencintainya. Ine tampil memekau dalam balutan gaun hasil rancangannya sendiri, sebuah simbol bahwa ia adalah arsitek utama atas kebahagiaannya. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin sebelum melangkah menuju pelaminan, ia tersenyum pada bayangan Ine yang dulu pernah menangis di ruang gudang pengap. Ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa segala kepedihan itu hanyalah jembatan menuju tempat yang begitu indah ini, di mana ia akhirnya bisa bernapas lega dan merasa benar-benar utuh sebagai seorang wanita dan seniman. Wanita dan seniman yang kini telah menemukan pelabuhan terakhirnya itu, menyadari bahwa setiap babak sulit dalam hidupnya hanyalah persiapan untuk peran yang lebih besar di masa depan. Setelah pesta pernikahan yang tenang itu berlalu, Ine tidak lantas terlena dalam kenyamanan. Ia justru merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berbagi kekuatan kepada mereka yang mungkin sedang berada di posisi yang sama seperti dirinya dahulu. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus memberikan pelatihan desain gratis bagi perempuan yang kehilangan arah atau mengalami kegagalan dalam kehidupan domestik mereka.
Ine ingin membuktikan bahwa kemandirian finansial dan kreativitas adalah perisai terkuat yang bisa dimiliki seseorang untuk menghadapi ketidakpastian dunia. Kegiatan baru ini membawanya kembali merenung tentang hakikat dari sebuah pengkhianatan yang pernah ia alami. Di dalam kelas-kelas yang ia pimpin, Ina sering bercerita tanpa menyebutkan nama tentang bagaimana rasa sakit bisa diolah menjadi sebuah karya yang memiliki nilai estetika tinggi. Ia melihat mata para peserta pelatihannya berbinar penuh harapan, sebuah kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan materi sebanyak apapun. Lukman selalu setia mendampinginya, memberikan ruang seluas-luasnya bagi Ina untuk terus berkembang, membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang saling memberdayakan, bukan menguasai atau membatasi ruang gerak pasangan. Hubungan Ina dengan keluarganya pun mulai memasuki fase pendewasaan yang baru. Meski ia tetap menjaga jarak yang sehat dengan Melly, Ina sesekali mengirimkan bantuan berupa buku-buku referensi bisnis atau alat gambar jika adiknya itu menunjukkan keseriusan untuk berubah. Ina telah sampai pada kesimpulan bahwa kedamaian yang hakiki hanya bisa dicapai ketika kita berhenti menyimpan amarah dan mulai memfokuskan energi pada hal-hal yang bersifat membangun. Ia berdiri di depan jendela kantor yayasannya, melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, menyadari bahwa takdir seringkali bekerja dengan cara yang sangat misterius untuk menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Jalan yang salah itu kini telah benar-benar ia tinggalkan jauh di belakang. Namun, semesta terkadang memberikan satu ujian terakhir untuk menguji seberapa dalam kedamaian yang telah ia tanam dalam jiwanya. Suatu sore yang tenang, Ine dikejutkan oleh kedatangan Jeffen di kantor yayasannya. Bukan lagi sebagai pria sombong dengan setelan mahal, melainkan sebagai sosok yang tampak jauh lebih sederhana dan rendah hati. Jeffen datang bukan untuk meminta kembali atau mengganggu kebahagiaannya, melainkan hanya untuk memberikan sebuah map berisi pengembalian aset-aset lama yang dulu sempat ia kuasai secara tidak adil. Ia mengakui bahwa melihat keberhasilan Ine dari kejauhan telah menyadarkannya betapa besarnya pengorbanan yang pernah Ine berikan dan betapa rendahnya ia saat memilih untuk mengkhianati ketulusan tersebut demi ego sesaat. Ine menerima map itu dengan tangan yang tenang, tanpa ada lagi getaran amarah atau dendam yang menyulut dadanya. Ia mendengarkan permohonan maaf Jeffen dengan penuh wibawa, menyadari bahwa memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kemenangan diri. Ine bahkan sempat menanyakan kabar Melly, dan merasa lega saat mendengar bahwa adiknya kini mulai bekerja sebagai staf administrasi biasa dan belajar untuk menghargai proses sekecil apapun. Pertemuan singkat itu menjadi titik penutup yang sempurna bagi masa lalu mereka. Sebuah perpisahan yang bermartabat, di mana tidak ada lagi hutang rasa atau ganjalan emosi yang tersisa. Ini menyadari bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk belajar dari kesalahan, dan ia tidak lagi merasa perlu menjadi hakim atas hidup mereka. Malam itu saat ia duduk bersantai dengan Lukman di teras rumah baru mereka, Ini menceritakan pertemuan tersebut dengan senyum yang tulus. Lukman hanya menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan tanpa perlu banyak kata. Sebuah tanda bahwa masa depan mereka telah bersih dari bayang-bayang kelam. Ini memandang taburan bintang di langit, merasa bersyukur atas setiap air mata yang pernah jatuh, karena tanpanya ia tidak akan pernah tahu seberapa kuat ia bisa berdiri. Hidup telah memberikannya segalanya yang ia butuhkan, bukan karena ia memintanya, melainkan karena ia berani memperjuangkan harga dirinya di saat dunia mencoba meruntuhkannya. Dunia mencoba meruntuhkannya berkali-kali. Namun, Ine justru membuktikan bahwa pondasi yang dibangun dari kejujuran akan selalu jauh lebih kokoh daripada istana yang didirikan di atas pasir kebohongan. Di episode terakhir ini, Ine berdiri di atas panggung megah sebuah simposium internasional sebagai pembicara utama, menatap ribuan mata yang memandangnya dengan penuh rasa hormat. Ia tidak lagi dikenal sebagai wanita yang dikhianati, melainkan sebagai simbol kebangkitan dan integritas. Dalam pidatonya yang menggetarkan, Ine menyampaikan pesan bahwa pengkhianatan paling menyakitkan sekalipun sebenarnya adalah undangan dari semesta untuk keluar dari zona nyaman yang palsu dan menemukan potensi diri yang sesungguhnya. Suasana menjadi sangat dramatis ketika Ine menutup pidatonya dengan sebuah kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Jangan pernah takut kehilangan orang yang tidak menghargaimu, karena kehilangan mereka adalah jalan termudah untuk menemukan dirimu sendiri. Di sudut ruangan, ia melihat Lukman memberikan tepuk tangan berdiri dengan mata yang berkaca-kaca karena bangga. Di saat yang sama,
Ia juga melihat bayangan dirinya di masa lalu yang kini telah damai. Seorang wanita yang dulu hanya bisa menangis diam-diam di dapur, kini telah berubah menjadi pelita bagi banyak orang. Kemenangan Ine bukan terletak pada harta atau karir yang gemilang, melainkan pada kemampuannya untuk tetap menjadi orang baik meskipun dunia pernah memperlakukannya dengan tidak adil. Cerita berakhir dengan pemandangan Ine yang berjalan di taman bunga studionya yang baru, menggandeng tangan Lukman sembari menikmati senja yang berwarna keemasan. Ia menyadari bahwa takdir tidak pernah mengambil sesuatu dari kita tanpa memberikan sesuatu yang jauh lebih baik sebagai gantinya, asalkan kita memiliki keberanian untuk melepaskan yang telah rusak. Pengkhianatan dari suaminya dan pengkhianatan adiknya kini hanyalah sebuah catatan kaki kecil dalam buku kehidupannya yang megah. Ine telah memenangkan segalanya, karir, cinta sejati, dan yang terpenting, ia memenangkan kembali harga dirinya yang sempat dicuri. Hidupnya kini adalah sebuah karya seni yang sempurna, dirancang dengan cinta, kejujuran, dan kekuatan hati yang tak tergoyahkan.